lanjut nih ya bincang-bincang asiknya nih. Tadi sebelum itu closing sempat ada pertanyaan nih ya yang belum dijawab oleh Kak Teddy dan mungkin terus masih penasaran dan nungguin banget nih jawabannya. Harus itu. Iya, jadi apa aja nih kegiatan flag yang biasanya dilakuin nih Kak Teddy ya? Kalau flag biasanya ngedongeng sih. Ngedongeng. Waduh, Iya. menarik banget nih. Kebetulan dengan tampang yang lumayan serem. Imut kok imut ya. Imut ya. Saya harus bisa ngedongeng depan anak-anak dan awal pertamanya itu jadi apa ya? Jadi tantangan banget buat saya. Tantangan gitu, yang iya. sangat waduh Waduh, ya. benar-benar ya gimana ya, orang serem, gede, hitam, tiba-tiba ngedongeng harus bikin mereka ketawa dan nilainya bisa masuk gitu. Biasanya kita kegiatan dongeng beberapa kali, emang dongeng di beberapa tempat sih gitu. Waduh, sering dongeng nih. Nggak sering sih, cuma beberapa kali aja gitu. Gimana dongeng di beberapa tempat terus? Iya. Soalnya gimana ya? Kalau buat anak-anak, dongeng itu jadi apa ya? Jadi sarana paling tepat menurut saya. Ketika mereka harus belajar, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, akhirnya punya pikiran kita juga. Di dalam setiap tempat diusahakan ada taman baca. Jadi itu jadi sentral buat kalau misalnya kita ada acara, kita datang ke sana. Jadi ketika kita tinggalin, ketika kita nggak bisa ke sana, mereka tetap keurus di taman baca masyarakat. Iya, gitu. betul. Jadi begitulah kadang-kadang kegiatannya. Jadi ngedongeng, kalau enggak kita pengadaan taman baca. Pengadaan taman baca. Waduh, keren banget tuh. Ada lagi nggak nih kegiatannya? Apa gue itu aja? Kegiatannya banyak. Kadang-kadang kita ngasih trainer pendidikan anti korupsi. Karena dongeng itu kan buat apa ya? Buat adik-adik yang SD gitu. Kalau SMP dan SMA kadang-kadang kita bikin bukan pelatihan ya, trainer aja gitu. Trainer aja. Ya, kayak seminar gitu lah. Seminar. Nah, cuma kadang ada kalau di SMA fokus grup. Jadi kita lebih dekat sama anak-anak. Waduh, banyak banget nih kegiatannya, positif banget nih ya. Alhamdulillah. Cuma kalau untuk fokusnya kegiatan intinya mungkin mendongeng dan pengadaan taman baca ya. Iya. Waduh, menarik banget tuh Akers ya. Kenapa nih kira-kira kata dia memilih mendongeng kepada anak-anak gitu nih? Dan kenapa muncul ide untuk mengadakan taman baca gitu? Waduh, menarik banget sih ini nih. Kalau itu saya pribadi ya, ketika ada satu perencanaan program kerja waktu itu pertama, karena saya kan memang lahir di dunia sosial, maksudnya gitu, senang banget di dunia sosial. Dan itu jadi cita-cita dari dulu, dari kawan-kawan tongkrongan. Apalagi lahir pikiran ini di tongkrongan. Waduh, nongkrong yang positif. Nongkrong yang positif. Akhirnya timbullah, kayaknya kita nongkrong doang nih nggak asik. Akhirnya punya wadah flag yang lebih besar, itu dibawa, akhirnya disetujui, akhirnya terjadilah itu. Tapi kalau dongeng memang dari fokus di flag Indonesia juga mendongeng gitu. Tapi pengadaan taman baca, mungkin flag-flag yang lain juga kayak flag Jogja atau flag Jakarta dan yang lain, ada juga pengadaan taman baca gitu. Cuma akhirnya di sini tuh kita punya pencanangan, kita harus bisa gitu. Dan beberapa kali kayak di Serang waktu itu di mana ya? Ada namanya TBM Brismut. Kita sempat ke sana ngedongeng. Waduh, ngedongeng di sana ya? Ngedongeng di sana beberapa kali sih gitu. Selain di Serang, pernah ngedongeng di mana aja katanya di flag ini? Di Tangerang, di Rangkas. Tangerang, di Rangkas. Di mana lagi ya? Di Serang. Itu sih mah kalau ke Tangsel atau ke kota belum sih, karena kita kekurangan sumber daya manusia kali. Sumber daya manusianya. Iya, orang-orangnya yang belum banyak. Waduh, berarti butuh orang ya? Butuh orang gitu. Cuma catatannya apa nih? Kita tuh punya sedikit idealis dan ego. Apa gitu. tuh? Kalau ada orang yang mau datang, kawan-kawan itu punya bekal. Bekalnya apa nih katanya? Bekalnya harus suka sama anak-anak. Harus suka sama anak-anak. Iya. Bukan bekal nasi ya? Bukan bekal nasi dong. Soalnya kan saya suka banget sama anak-anak. Iya, benar. Iya, parah. Selain harus suka anak-anak, harus apa nih katanya di syaratnya? Harus loyalitas. Loyalitas itu penting banget penting sih. Sama konsisten. Konsistensi. Sama nggak korupsi. Benar. Masa yang di dalamnya anti korupsi, kitanya korupsi? Waduh, Tidak jangan sampai dong. Waduh, mulia sekali nih tujuannya ya. Jadi sama kayak nama saya, Teddy Agus Mulya. Oh iya, benar Teddy Agus Mulyana. Waduh, berbanding lurus ya dengan kegiatan flag ini. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih visi misi flag ini sebenarnya apa Kak Teddy? Kalau dilihat dari kegiatannya, positif banget nih. Kalau visi misi kebetulan saya nggak hafal ya. Saya baca kali ya. Boleh kali ya. Boleh. Karena saya mah bukan orang yang suka menghafal Kak Putra. Karena buat saya itu menghafal itu membunuh kreativitas. Itu alasan aja sebenarnya.
padahal saya nggak hafal aja gitu. Nggak apa-apa. Iya. Kalau visinya mewujudkan Indonesia yang berintegritas, berkarakter, dan bebas korupsi dengan sikap perang terhadap korupsi. Itu jadi visi yang panjang sebenarnya. Kita menyatakan perang terhadap korupsi dan ya kita tahu gitu keadaan saat ini bangsa kita gimana. Visinya membentuk karakter anggota FLEG Banten yang berintegritas, berkarakter, dan bebas dari korupsi. Jadi kita mulai dari anggotanya ada gitu. Kita nggak terlalu ekspektasi tinggi gitu. Nggak. Yang penting ada anggotanya. Anggotanya dulu nih. Mau bergerak gitu dan tidak korupsi. Dan tidak korupsi gitu ya. Membina dan meningkatkan kesadaran bahaya dan dampak korupsi kepada masyarakat. Kalau udah dari anggotanya enggak, baru kita mulai turun ke masyarakat. Jadi pendidikan itu dimulai dari kita. Dari diri sendiri dulu ya. Bukan ke orang lain dulu. Sepakat. Iya. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi Hotners kalau ingin tidak ada korupsi dimulai dari diri sendiri dulu ya. Sendiri dulu. Semua hal sih, semua hal. Terus yang ketiga mengkampanyekan dan mendidik masyarakat tentang nilai-nilai anti korupsi dengan cara kreatif dan inovatif. Salah satunya itu mendongeng. Mendongeng dan mendirikan taman baca ya. Karena kalau buat kita kan, ya buat saya pribadi misalnya, ketika kita ngadain seminar atau kayaknya biasa ya. Tapi tiba-tiba ada sekelompok anak muda serem-serem, tiba-tiba halo anak-anak gitu, itu kayaknya asik buat saya pribadi gitu. Yang keempat mendirikan taman baca masyarakat, desa binaan, dan pusat kajian anti korupsi dengan harap dapat mengedukasi dan membentuk karakter masyarakat. Ini tuh khusus buat kawan-kawan mahasiswa sebenarnya. Karena bicara soal pengabdian, bicara tentang riset gitu. Desa binaan bicara soal pengabdian. Sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Benar. Itu khusus buat kawan-kawan mahasiswa yang memang mau tergabung di sini. Kita bikin pusat kajiannya, kita bikin desa binaannya, kita bikin ya hal-hal yang begitulah. Jadi intinya FLEG ini ingin menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak kayak gitu. Betul sekali. Waduh, mulia banget tujuannya ya. Mantap banget ini ya. Dan kemudian ya kata dia, tadi sedikit menyinggung tentang anggota-anggota nih. Mungkin Hotners nih ada yang tertarik dan ingin gabung dengan kegiatan positif FLEG ini gitu ya. Gimana nih caranya nih? Kalau tadi kan udah dikasih tahu nih syarat-syaratnya gitu ya. Caranya gimana nih? Caranya datang aja langsung ke kampus atau hubungi IG FLEG Banten. Apa nih IG-nya? FLEG Banten. FLEG Banten. Oke, boleh di follow nih ya. Iya, tinggal di DM. Nanti kita follow up jadi gitu. Kebetulan anggota kita masih sedikit karena ego tadi. Lau nggak punya loyalitas jangan dulu. Lau nggak punya kreativitas jangan dulu. Benahin dulu diri lu, benahin dulu nilai anti korupsi lu baru gabung ke kita. Kita punya ego itu. Iya, gitu. Harus siap lahir batin jadi nih syaratnya ya buat Hotners ya. Oke, kalau gitu ada biayanya nggak nih kira-kira kalau gabung? Biayanya gede banget. Apa nih? Amanah. Waduh, gede dan berat. Jadi harus siap nih ya. Harus siap. Waduh, oke. Secara nilai nggak ada, kita gratis. Secara uang nggak ada ya, nggak ada pemungutan biaya. Nggak ada. Cuma harus mampu mengemban amanah. Oke, Hotners. Jadi buat Anda nih yang kira-kira tertarik dan ingin gabung sama FLEG, itu udah dikasih tahu tadi cara-caranya sama Kak Teddy ya. Oke, kalau gitu kita masih bakal lanjut dengan buka Q&A nih. Tapi Q&A-nya bakal dibahas setelah ini. Jadi buat Hotners yang pengen masih nanya-nanya dan masih kepo nih tentang FLEG, boleh banget nih gabung berbincang-bincang sama kita di nomor WhatsApp Hot Radio di 0812 841 91882. 88.2